Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Oke, Pak. Wah, ini Pagi Pak, alhamdulillah pagi Pak. ada yang Pagi, respon Pak. ternyata ini. Oke, Pak. Oke, ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri, masih suasana Lebaran, masih bulan Syawal juga ya. Nah, dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah ya, kembali ke nol lagi. Kita mulai dari nol, nggak mulai dari nol sih, tapi nol untuk perbaikan ya, nol dari kesalahannya semua agar kita jadi lebih baik ya. Amin. Nah, ini kita Hmm. baru bisa bertemu di pertemuan ketiga atau minggu ketiga ya, sesi ketiga, karena memang kebetulan sesi ke-1 dan keduanya itu bertepatan dengan akhir-akhir Ramadan dan awal-awal libur Lebaran ya. Jadi dari kampus ada arahan kebijakan untuk sesi sinkron digeser ke pertemuan ketiga. Jadi baru bisa melaksanakan sesi sinkron video conference via Zoom di pertemuan ketiga ini. Gak apa-apa ya. Yang penting masih ada Di dan sesi sinkronnya, asinkronnya juga masih tetap berjalan di LMS semuanya ya. Oke, nah ini berhubung mata kuliah pemrograman web 2 ya, ini kan semester keempat nih kalau di status semester mata kuliahnya. Tapi teman-teman kemungkinan ada yang masih semester 3 dan ada yang semester keempat nih, ada dua status semester mahasiswanya yang ada di sini. Kalau mata kuliahnya adalah di semester keempat atau semester genap ya. Nah, ini beberapa mungkin ada yang sudah pernah di kelas saya, ada yang belum juga. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan diri untuk yang belum pernah bertemu saya. Jadi nama saya Riyad Sahara, biasa dipanggil Riyad ya. Saya salah satu dosen tetap di Prodi PJJ Informatika Unsia ya. Nah, profilnya sih gitu-gitu aja lah, nggak ada profil yang wah-wah banget. Oke, saya bergabung di Unsia itu dari awal Unsia berdiri, sekitar tahun 2020, bahkan sebelum Unsia berdiri, itu kita mulai inisiat, karena sebelum di Unsia saya di UNS ya, di Universitas Nasional, yang di mana Unsia dan Universitas Nasional atau UNAS itu satu yayasan, dari Yayasan YMIK. Nah, dari mulai saya di UNAS di sekitaran tahun 2018, 2019, itu sudah mulai ngisi inisiat, ngedevelop Unsia. Akhirnya 2020 beroperasional Unsianya. Nah, kalau saya sendiri background pendidikannya S1 saya Sistem Informasi dari Mercu Buana lulusan 2011, terus S2-nya Teknik Elektro, peminatannya Manajemen Telekomunikasi, Telecommunication Management atau Networking ya di tahun 2014 lulusannya dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Ilmu Komputer IPB. Nah, jadi kita masih, saya juga mahasiswa baru. Nah, ini teman-teman juga nih udah mahasiswa-mahasiswa mungkin semester 4 ya, atau bahkan ada yang konversi, mabanya di Unsia sama kita statusnya. Oke, perkenalannya itu aja lah ya. Nah, untuk yang lain-lain di LMS sudah ada ya. Di LMS teman-teman sudah bisa cek tuh dari mulai kayak RPS, Yes. dan lain-lainnya sudah ada di LMS ya. Oke, nah ini untuk sesi sinkron, kebetulan kan kelas web 2 ini, pemrograman web 2 paralel 3 kelas. Ada kelas 401, terus ada kelas 403, satu lagi kelas 404. Nah ini saya share screen. Oke. Oke, jadi untuk kelas web 2 ini saya ngampu ada 3 kelas 401, terus 403, dan 404. Dan untuk sesi sinkronnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan setiap kelas satu sesi sinkron. Jadinya saya buat sekaligus ya, digabungkan 3 kelas. Nah, mungkin teman-teman yang di kelas 403 dan 404 pada saat melihat di LMS kok pertemuannya udah selesai nih, video conference atau sesi sinkronnya. Nah, memang ini tadi sudah saya mulai, terus yang apa 403 404 dimulai dulu untuk bisa record atau terekap aktivitasnya, lalu saya close dan saya open yang di 401 ya. Saya open yang di 401 room ini dan linknya itu saya share di 403 dan 404. Jadi teman-teman yang di 403 dan 404 itu joinnya lewat link ya. Walaupun ini pertemuan sudah selesai, tetap bisa join lewat link agar bisa jadi satu kelas. Karena kalau misalkan paralel buka 3,
room itu kayaknya nggak bisa ya, karena memang ada keterbatasan juga jumlah slot untuk Zoom yang Pro-nya dari LMS-nya ya. Dan kita sadar setiap prodi itu kelasnya banyak banget jadwalnya, mungkin juga hari Sabtu sekitar jam 10.30 ini bukan hanya saya aja yang melaksanakan sesi sinkron. Ada dosen-dosen lain dari prodi yang sama, bahkan dari prodi lainnya juga gitu ya. Karena setiap prodi ini semester sekarang ini jumlah mahasiswanya cukup banyak, bahkan ada yang satu prodi untuk satu semester sekarang jumlah kelas yang dibuka bahkan hingga 160 kelas. Nah, kayak misalkan contoh web 2 ini aja ada 4 kelas baru yang di semester 4 nih dibuka. Belum semester 2, semester 6, semester 8 ya. Jadi memang kita mengakalinya, kita buat alternatif actionnya seperti itu, menggabungkan kelas sinkronnya. Tapi kalau kelas asinkron tetap terpisah masing-masing kelasnya. Jadi tidak masalah ya. Dan untuk teman-teman ini sudah tahulah aturan mainnya. Karena sudah mengalami perkuliahan sebelumnya, kelas atau sesi sinkron ini kan tidak wajib ya, tapi suplemen. Suplemen yang dimana sebenarnya wajib-wajib juga kalau misalkan teman-teman pengen dapetin knowledge tambahan, pengen berinteraksi langsung dengan pengajarnya, atau bahkan dengan teman-teman yang lain, ya sarannya hanya ini, di tengah pembelajaran yang modelnya adalah full online learning ya, semuanya full online. Jadi lewat sesi sinkron inilah kita bisa berinteraksi secara langsung baik dari pengajar dan pelajar ataupun sesama pelajar. Oke, aturan mainnya juga masih sama lah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dari segi penilaian juga masih sama. Mungkin ada yang lupa, agak sedikit saya ingatkan ya. Nah, yang mau saya ingatkan ini, yang pertama adalah mana dia ya? Saya buka salah satu kelas contohnya. Untuk nilai perkuliahan, prosentasinya atau parameternya ya, untuk penghitungnya ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Masing-masing bobotnya kehadiran itu 30%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%. Nah, kehadiran ini cukup besar 30% karena ini sebagai indikator peserta ajar atau pelajar ini memang melakukan aktivitas asinkron maupun sinkron ya, walaupun yang dijadikan parameter presensi kehadiran adalah asinkron. Seberapa tinggi partisipasinya dari peserta kelas dalam proses pembelajaran. Dan karena ini modelnya yang full online learning, aktivitasnya juga mungkin banyak ya, dan itu sebagai indikasi keaktifannya, kita berikan apresiasi lebih nih kebijakan akademik kita. Jadi untuk presensi kehadiran ini, bobot untuk nilai akhir di setiap kelas mata kuliah di Unsia itu poinnya atau bobotnya 30% dari 100% untuk perhitungan nilai akhir. Nah, teman-teman harap diperhatikan ya, ini lumayan 30% gitu ya untuk perhitungan nilai akhir mata kuliahnya. Terus untuk yang lain-lainnya kayak aturan main di perkuliahannya sama ya, seperti yang semester-semester lalu, kita dari satu semester terdiri dari 16 sesi pertemuan atau perkuliahan, di mana 14 sesi materi dan 2 sesinya itu ujian. Ya, jadi sesi ke-8 itu ujian tengah semester, terus sesi ke-16 ujian akhir semester. Sesi 1 sampai 7 materi, sesi 9 sampai 15 itu juga materi. Dan ujian sendiri ini durasinya kurang lebih 2 minggu ya jika di Unsia ini. Jadi setiap UTS sama UAS itu durasinya kurang lebih 2 minggu untuk seluruh kelas mata kuliah yang teman-teman ambil di KRS-nya. Nah, kalau untuk web 2 nanti jenis-jenis perkuliahannya ini kan mata kuliahnya masuknya adalah mata kuliah programming atau praktikum di mana memang banyak sekali simulasi yang harusnya teman-teman lakukan secara mandiri. Jadi setelah baca modul, setelah menyimak modulnya, setelah menyimak atau melihat modul, mengakses modul yang bentuknya file teks dan file multimedia, itu teman-teman simulasikan tuh praktek-prakteknya atau praktikumnya secara mandiri agar bisa lebih familiar terhadap materi yang disampaikan dari kelas mata kuliah tersebut. Nah, pemrograman web 2 ini lanjutan dari pemrograman web 1 ya.
yang di sebelumnya teman-teman sudah pernah mendapatkan perkuliahan dengan nama mata kuliah pemrograman web 1 yang outputnya adalah teman-teman bisa membuat sebuah halaman web statis dengan bahasa HTML ya. Saya nggak bilang bahasa pemrograman ya karena masih banyak yang memperdebatkan HTML itu bahasa pemrograman nggak sih? Ya sebenarnya sih bukan juga karena tidak butuh compiler untuk bisa merunning HTML ini. Dia hanya markup language yang dikenali sama browser untuk ngedesain sebuah halaman web ya. Jadi tanpa butuh compiler bisa running tuh, bisa muncul hasilnya. Nah, outputnya waktu pemrograman web 1 seperti itu ya. Jadi teman-teman menggunakan teknologi HTML, CSS, CSS-nya juga dengan Bootstrap, terus ada JavaScript-nya juga dan elemen-elemen lainnya untuk mendesain sebuah homepage ya atau aplikasi web, halaman web ya yang sifatnya masih statis sebenarnya karena belum ada database yang diolah di situ. Nah, pemrograman web 2 ini ngelanjutin dari pemrograman web 1. Oke. Dan bahasa pemrograman yang dipelajari ini masih HTML juga, tapi ada tambahan JavaScript-nya mungkin lebih banyak. Terus kita ke PHP, PHP, saya biasa lebih nyebutnya lebih enak PHP lah ya, lidahnya udah terbiasa seperti itu. Dan ada framework yang akan kita pelajari, dan framework awalnya dipelajari ini adalah CI, Code Igniter ya. Nah, framework-framework di saat ini mungkin sangat banyak ya. CI salah satunya yang udah cukup lama juga, dan yang sedang booming-boomingnya itu seperti Laravel ada, Symfony ada, dan framework-framework kekinian lainnya ya, yang menggunakan bahasa yang kekinian juga atau bahasa terbarunya juga, kayak misalkan untuk UI-nya pakai Vue dan lain-lain gitu ya. Itu juga ada. Tapi kita kan sadar di sini mahasiswa kita heterogen nih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah profesional, sudah expert di bidangnya, merasakan ini, oh udah pernah nih ya. Ya nggak apa-apa lah ya, kita ngulang lagi belajar. Sekaligus mungkin teman-teman bisa jadi tutor teman-teman yang lainnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang lainnya mungkin baru terjun di ilmu komputer, jadi benar-benar mulai dari nol, ya kita hargain dan kita akan rangkul dan kita makannya mulai benar-benar dari awal nih. Ya, biar semuanya sama rata dapat knowledge-nya. Nanti masalah akan expertnya atau akan pro-nya seperti apa, balik lagi ke masing-masing ya. Dengan model perkuliahan seperti ini, yang modelnya full online learning, metode pembelajaran yang harusnya dijalankan oleh teman-teman adalah self learning, explore learning ya. Jadi harus belajar secara mandiri, harus ngeksplor setiap pembelajaran yang sudah diberikan agar bisa lebih memahami materinya, tidak apa ya, jangan sampai puas dengan modul-modul atau bahan ajar yang di-share di LMS aja. Teman-teman itu harus cari bahan ajar lain atau materi lain, sangat-sangat banyak ya di internet itu sumber-sumbernya, nanti akan saya tunjukkan. Dan untuk pemrograman web 2 ini tools-tools yang dipakai nggak beda jauh dengan pemrograman web 1 ya. Kita butuh text editor, terus butuh browser, tambahannya mungkin butuh web server aja ya. Karena PHP ini itu adalah pemrograman yang butuh compiler istilahnya ya. Jadi kita butuh server yang kita buat lokal. Nanti kalau misalkan ada teman-teman mau pakai servernya online atau cloud ya silahkan diperbolehkan. Tapi nanti kita kenalan dengan server lokal ya. Yang biasa dipakai ya SIMPP atau SAM lah ya. Sebenarnya selain SAM itu banyak banget web server lainnya yang bisa dipakai kalau teman-teman explore ya alternatif SAM itu. Nah, ini ada Laragon, terus ada Local WP, Easy PHP, AMPS, DevBox, dan lain-lain. Kalau misalkan kayak yang online mau pakai Docker atau apa, itu juga bisa-bisa aja. Nah, kita pakai yang paling mudah dulu lah ya. Kita kenalan dulu dengan basicnya nih, biar nanti teman-teman bisa menyesuaikan menggunakan alternatif lain, teknologi yang lainnya. Dan untuk pemilihan kenapa sih frameworknya CI kok nggak ke Laravel langsung aja, nggak ke framework yang kekinian aja gitu ya. Eh, Memang masing-masing mungkin akan beda pendapatnya, akan beda persepsinya. Tapi kalau dari kami, tim teaching, tim dosen, ini kan tadi yang balik lagi yang saya sampaikan ya. Kita kan ini heterogen nih, mahasiswanya ada yang mulai dari nol, ada yang memang sudah familiar, udah pro, udah expert. Tapi kita mau coba untuk samaratakan aja pelan-pelan, dan salah satu alasan kita milih framework CI ini sejalan dengan konsepnya OOP, ya ini kan kental banget MVC nih. Terus framework lain nggak sejalan dengan OOP? Sejalan, MVC juga ada, tapi ya kita kembali lagi ke basicnya. Pokoknya kita berikan knowledge basicnya, mau nanti pakai teknologi yang lain atau framework yang lain contohnya gitu, itu teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan mudah.
begitu. Nah, terus untuk kayak misalkan presentasi kehadiran yang ngambil dari asinkron ya itu udah nggak saya jelaskan lagi ya, teman-teman sudah paham lah ya. Nah, terus untuk sesi pembelajaran, oke, nah ini berhubungan dengan akses materi ya. Biasanya kan teman-teman kalau akses kelas itu langsung ke halaman diskusi nih kayak gini. Nah, kalau saya sih sebenarnya saranin teman-teman aksesnya ke menu sesi pembelajaran lebih detail ya. Untuk setiap sesi pembelajaran, kayak misalkan setiap sesi itu topik yang dibahas apa, bahan ajar yang ada apa, atau learning material yang disediakan untuk teman-teman dan harus diakses sesuai kewajiban teman-teman itu apa semua gitu ya. Jadi ini dipastikan untuk diakses dan dijalani ya. Maksudnya kalau modul ya diakses, kalau ada forum ya diikuti forumnya gitu ya. Terus kalau ada kuis dikerjakan kuisnya. Untuk pertemuan 1 sampai dengan 3 itu belum saya strict tuh ya, belum saya strict apa? Maksudnya nggak dibatasin dari aksesnya Rabu sampai dengan Minggu karena memang ada beberapa juga yang KRS-nya masih ada disesuaikan, masih ada juga yang ngentri-ngentri KRS. Jadinya untuk pertemuan 1 sampai 3 itu belum saya batasi waktu aksesnya. Kalau biasanya kan ya, kayak misalkan contohnya kuis. Kuis itu biasanya dibuka dari Rabu jam 8 sampai dengan Minggu jam 23.45 ya, dari Rabu sampai dengan Minggu. Terus kalau nggak ada yang apa nggak akses di dalam rentan waktu tersebut, kuisnya udah ditutup tuh. Biasanya seperti itu. Nah, karena tadi yang saya sampaikan masih ada yang menyesuaikan KRS, masih ada yang entry KRS, bahkan ada yang belum dientrikan KRS-nya karena beberapa kendala. Jadi sampai dengan pertemuan 3 belum di strict seperti itu ya. Jadi masih di open dan nanti itu baru akan diberlakukan di pertemuan 4 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nanti mulai pertemuan 4 harap diperhatikan ya. Kayak misalkan contohnya kayak gini nih, untuk kuis pertemuan 1. Nah, ini batas waktunya nggak ada nih ya. Biasanya kan ada ya. Misalnya kan ada tuh dibatasin seperti itu. Oke, dari aturan mainnya seperti itu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu sebelum ke materinya. Tapi kayaknya udah ada yang langsung nanya ke materi nih. Mas Bravo Jaka Buana. Wah, keren nih, Bravo duluan. Sebelum saya jawab pertanyaan Mas Bravo, mungkin ada yang mau bertanya masalah perkuliahan, aturan mainnya, dan lain-lainnya ya. Tugas saya nanti akan berikan 1 kali aja, karena kan ada komponen penilaian tugas ya. Dan biasanya saya kalau memberikan tugas itu sekaligus untuk ujiannya sih, kayak misalkan kalau saya berikan di sebelum UTS, tugasnya nanti sekaligus untuk UTS. Kalau misalkan saya berikan sebelum UAS, tugasnya nanti sekaligus untuk UAS. Ya, ada yang mau tanyakan? Oke, sebelum kita masuk materi, saya jawab dulu pertanyaannya Mas Bravo nih ya. Ini ada yang nanya, Mas Bravo itu nanya bedanya si I, terus bedanya si Svelte sama Ember ya. Ketiganya ini itu sebenarnya sebuah framework ya, sama-sama framework PHP. Cuma yang si Svelte ya, Svelte tulisannya ya, sama yang si Ember ini framework yang baru ya, framework yang belum lama muncul. Saya agak lupa kapan munculnya. Saya juga baru-baru dengar kayaknya beberapa tahun terakhir gitu ya. Tuh. Tapi kalau CI kan udah lama banget kayaknya waktu saya masih di tahun-tahun 2000 berapa? 2009, 2010 aja saya kayaknya udah muncul tuh. Saya juga lupa juga ya, saya sejarahnya kurang begitu hafal. Tapi ketiga ini sebenarnya adalah framework yang sama-sama konsepnya OOP. Cuma kalau CI ini dia kan arsitekturnya benar-benar si MVC ini. Oke ya, teksturnya MVC. Svelte ini apakah nggak MVC juga? Sebenarnya kalau kita bicara framework, semua konsep OOP itu ya konsep dasarnya awalnya adalah MVC. Yang membedakan framework tadi CCI, Svelte sama si Ember ini dari segi performancenya aja mungkin. Tapi kalau kita ngukur dari segi performance juga kita harus pakai testing
tools testing yang benar ya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman searching gitu, kalau misalkan teman-teman searching kayak contoh nih ya, eh, bedanya tadi mana pertanyaan di chatnya ya. Oke, saya copy pertanyaan chatnya. CA, Svelte dan Ember. Nih ya, teman-teman nanti bisa akan ngelihat kode igniter dan Svelte sama si Ember ini. Nah ini nih, Svelte ini, nah teman-teman bisa tahu di sini apa aja. Oh dia paling disukai Stack Overflow ya, ini saya baru tahu nih. Belum udah lama nggak ngecek-ngecek tren di Stack Overflow ya. Stack Overflow salah satu kiblatnya kita kalau ada kesulitan kita copy nih, ada error atau ada bug apa kita copy di Google dan kita nyari yang bisa dari Stack Overflow ya. Nah, ini juga pasti pakai perkembangan web klasik ya kalau Svelte ya. Saya kurang ngulik juga nih yang Svelte ini. HTML, CSS, dan JS. Tapi kalau Ember ini, nah kayaknya Ember ini dia lebih ke arah mobile ya. Hampir sama dengan buat-buat multimedia atau situs-situs yang kayak konten kayaknya ya. Nah, ini lebih ke arah situ sih. Kalau misalkan mau lebih mudah, saran saya belajar framework yang paling basic dulu deh. Entah itu nanti kita mau ke framework yang lainnya, baru dah ke situ gitu. Yang penting foundationnya udah dapat dulu. Jangan sampai nanti kita belajar tuh kayak loncat-loncatan yang akhirnya belajarnya jadi lebih banyak proses pembelajarannya. Tuh. Kayak contohnya misalkan gampangnya gini, kita pengen jadi web developer, pengen nge-build web kayak contoh nih Netflix ya. Kita mau ngedevelop web kayak Netflix. Contohnya kita masih awam, masih nol banget, belum ada basic atau fondasinya dari pemrograman web ya. Langsung loncat ke situ. Oke, langsung lihat tutorialnya, langsung ngelihat contoh-contoh projectnya, langsung coba download source code-nya, contohnya, atau nyari-nyari di Git, atau di GitHub, di GitLab, segala macam. Yang pengen cek-cek templating yang ada di yang jual-jual template gitu ya di ThemeForest, Envato atau lain-lain dicari, ada nih dan mau disesuaikan. Tapi pada saat menyesuaikan mau ngedit, mau belajar, ada yang nggak paham nih. Padahal itu di basicnya. Jadi akhirnya balik lagi ke basicnya dulu belajar, baru ke situ lagi. Kan jadinya circle-nya atau step-nya banyak banget tuh belajarnya jadi lebih capek. Jadi kalau misalkan pengen expert di salah satu bidang, misalkan jadi web developer, ya coba dari bawah dulu deh. Ya tergantung orang-orang sih memang, balik lagi tergantung pribadinya. Apakah dia memang bisa belajar dengan sangat cepat tanpa basic, lagi langsung ke yang tahapan selanjutnya, terus sambil belajar yang basicnya bisa bareng gitu. Tapi kan sebagian besar juga ya, termasuk saya gitu, kalau belajar lebih enak dari basicnya dulu, naik, 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 baru ke tahapan yang level lebih tinggi gitu. Jadi mulai dari yang beginner dulu, terus ke intermediate, baru ke advance-nya. Jadi lebih runut dan pemahamannya lebih enak gitu ya. Terus logika dan algoritmanya juga keasah dari awal gitu. Karena gini, buat jadi developer atau programmer yang paling terpenting itu hanya dua hal tadi kalau menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman yang lain punya pendapat yang berbeda boleh disampaikan. Kalau saya yang paling penting itu adalah logik sama algoritma. Matang dulu. Logik itu kan proses teman-teman mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Terus algoritma itu kan sistematika atau urutan sistematisnya gimana menyelesaikan masalah itu dan mencari solusinya. Nah, gampangnya itu aja, dua itu. Masalah kayak misalkan coding, kode, keyword, segala macem. Saya juga nggak hafal semua sintaks, saya nggak hafal semua kode, saya nggak hafal semua coding. Banyak referensinya. Yang penting logika sama algoritmanya udah ada, kuat fondasinya. Yang kayak gitu-gitu bisa menyesuaikan, bisa kita searching gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan dari Mas Kris. Join pakai ID meeting sama password kehitung absen. Nah, kan absensinya atau presensi kehadiran ngambil dari kegiatan asinkron ya. Ngambil dari kegiatan asinkron. Jadi kegiatan sinkron ini
ada, bukan berarti nggak penting, tetap akan ada penilaian. Kayak ini dan dosen ini kan punya aturan main yang berbeda-beda, punya peraturan kelas yang berbeda-beda, punya proses penilaian yang berbeda-beda. Kayak saya contohnya, saya akan tetap melihat juga teman-teman yang rajin ikut sesi sinkron, teman-teman yang di LMS-nya rajin berdiskusi, rajin berkomentar, rajin aksesnya gitu ya. Nilainya pasti beda dengan teman-teman yang pasif gitu. Nah, Mas Bravo lanjut lagi. Perkuliahan ini akan diajarkan PHP dasar atau langsung mempelajari CI. Nah, tadi baru saya buka ya. Kita buka lagi. Jadi kalau teman-teman akses LMS, terus ke kelas mata kuliahnya, terus ke bagian sesi pembelajaran, bisa melihat nih nanti nih, kayak misalkan materi yang akan dibahas untuk setiap sesi, ya, atau materi yang akan dibahas untuk dalam perkuliahan selama kurang lebih 1 semester. Nah, tadi balik lagi karena kita kan ini nggak bisa langsung menyamakan semuanya sudah paham, sudah familiar di bidang itu, kita mulai dari nol. Ya, perkuliahan seperti itu ya, belajar juga sama seperti itu, di proses perkuliahan juga sama. Jadi mulai dulu dari pengantar pemrograman PHP, ya, jadi dikenalin dulu PHP-nya, sama dengan ke database-nya, pakai MySQL gitu ya, itu sampai dengan sebelum UTS tuh belajar PHP dan database dulu. Terus nanti setelah UTS baru kenalan sama salah satu framework kayak si CI ini. Begitu. Nah, terus kalau untuk kayak pengenalan PHP atau pengantarnya, pendahuluannya, itu teman-teman sudah akses ya di sesi 1, sesi 2 sudah ada dan harusnya juga sudah disimulasikan. Nah, terus untuk simulasikan toolsnya tadi juga sudah saya sebutkan ya. Salah satunya kita butuh text editor, banyak banget text editor sekarang yang hype, yang tren. Misalkan mau pakai VS Code bisa, ada yang mau pakai Sublime Text juga bisa, mau pakai Notepad++ juga masih bisa, mau ada yang pakai Notepad atau WordPad bisa. Dulu saya masih pakai itu ya. Sebelum muncul text editor kekinian tuh. Dulu pakai WordPad, pakai Notepad ya untuk bikin sebuah aplikasi web sampai muncul ada Dreamweaver, ada Notepad++ gitu. Sebelum-sebelum itu kan ya Notepad dan WordPad itu yang kita pakai. Lalu muncul Sublime Text, lalu muncul VS Code ya. Terus yang mau online compiler juga banyak dan di online compiler itu juga termasuk ada materi pembelajarannya tuh enak tuh. Saya selalu merekomendasikan salah satunya dari W3 School atau W3 School ya. Nah, ini juga teman-teman bisa akses. Selain PHP kan ini banyak banget nih mau tutorial bahasa pemrograman apa. JavaScript, Python, SQL, ya ini PHP ada, terus React ada, C Sharp ada, C++, Excel aja ada gitu ya, Django ada, terus ada Pandas juga, yang dalamnya ada Pythonnya juga ya, terus Node.js juga ada, yang terbaru-baru ada TypeScript ada, nah ya. Nah ini banyak banget nih, AI ada, R ada, sangat-sangat banyak. Go ya, yang pengembangan dari C juga itu ada tuh. Ini sangat banyak sampai dengan cyber security pun ada, data science pun ada. Nah, ini jadi salah satu web rekomendasi dari saya dan bahkan banyak juga yang merekomendasikan web ini, web School ini untuk mencari tutorial dan ada simulator online-nya juga enaknya. Kok buka Java. Sorry. Nah, contohnya PHP. Nah, contohnya PHP kayak misalkan mana nih? Contoh di sintaks lah ya. Nah, ini kan ada contohnya nih ya, simple PHP coding. Kita bisa try it yourself. Nanti di sini ada OSP-nya nih, Online Programming Simulator, OPS, sorry. Nah, ini contohnya nih, ada code PHP ya, ini code PHP-nya ini. Nah, yang di luar ini HTML ya. Hasil runningnya seperti ini. Terus kalau misalkan kita mau rubah-rubah lagi, ya bisa. Tinggal kita buat aja perubahannya apa gitu ya. Nah, ini kan salah satu cara untuk menampilkan apa tampilan ya, output gitu ya. Echo-nya bisa langsung seperti ini atau yang kayak di bawah ini. Jadi bisa langsung dicoba di sini nih. Loh, nggak ke enter dia. Saya lupa, harus saya pakai ini aja ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai apa lokal simulatornya, ya pakai browser, terus butuh web server ya, butuh web server juga. Oh, JetBrains IDE atau si siapa? Intellis IDE itu juga enak tuh. Ya bisa diklaim menggunakan email kampus, bisa kalau teman-teman sudah dapetin email kampus ya.
Ya, text editor udah banyak banget lah. Nah, ini tadi kalau misalkan yang mau pakai Witri School. Tapi ada juga nih, misal nih, belajar PHP atau simulator, sorry. Simulator PHP. Ini banyak banget. Ada Witri School, PHP Sandbox, Programmis. Ini semuanya ada kayak ininya nih, apa tutorialnya. Oh, dia langsung ke sini. Nah, tutorialnya kalau kita akses di depan nih ada kayak Witri School juga. Nah, tuh ya, banyak nih yang di-share. Ada Swift juga loh yang mau ingin bikin aplikasi atau develop aplikasi untuk perangkat-perangkat iOS ya atau Mac. Ini banyak banget nih. Enak banget ya. Dan ini gratis nih, kayak misalkan harus dimanfaatkan yang kayak gini-gini, jangan sampai tidak dimanfaatkan, sayang banget. Mana PHP, mana PHP. Dari di sini aja. Nah, kok nggak ada ya? Tadi kayaknya ada PHP. Nih. Oh, nggak ada. Tapi ada simulatornya ya. Nah, nggak apa-apa lah. Ini kok online compiler ada. Ini juga, oh, ini bukan ya. Ini dari GitHub juga ada yang web-based RM Instruction Set Simulator. Bisa di-install mungkin ya. PHP Tester ada, ya banyak lah ya. Editor online nih kalau misalkan kita cari lagi juga ini sama banyak banget. Terus kalau misalkan yang mau lokal, nah teman-teman nih butuh web server. Web servernya banyak banget, tapi yang paling enak, paling gampang ya udah download ini aja nih, XAMPP atau SAM, tinggal klik. Nah untuk downloadnya jangan langsung download sini ya. Kalau saran saya klik ke More Download, terus cari ini yang OS-nya ya. OS-nya misalkan Windows. Nah ini kan ada download yang paling banyak nih, ada grafiknya. Saya biasanya downloadnya kayak gitu. Terus saya cari yang versi terbaru, tapi yang downloadnya udah banyak. Ya indikasinya banyak penggunanya. Nanti kalau ada masalah, banyak forum yang tersedia kalau mau cari problemnya. Dan ini mengindikasikan atau menunjukkan ya versi stabilnya lah ya. Nah ini kan banyak banget nih dari versi yang dulu. Versi berapa dulu tuh? Pertama muncul ini ya. Sampai dengan yang terbaru ini sudah 822. Nah tinggal ini klik. Terus ya ini mau yang portable atau yang installer atau yang mau diinstal. Kalau saya lebih enak pakai yang install. Nah, tinggal download ini aja. Nanti tinggal ikutin apa tinggal install, ikutin aja next 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 aja nggak bisa dirubah kecuali direkturnya mau dirubah. Defaultnya kan di C SAM gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau rubah ya silakan aja. Kalau saya contohnya saya taruh di D nih. Ya, saya taruh di D bukan di C. Kenapa nggak di C? Karena C saya kecil apa kapasitasnya. Ini kan hard disknya parsial ada dua ya. Jadi saya taruh aja di yang kapasitas lebih besar di D. Nah, nanti kalau setelah install, tinggal buka aja nih SAM control panelnya. Nah, ini tinggal di start aja nih modul Apache sama si MySQL-nya. Ini nanti untuk pengelolaan basis datanya atau database-nya. Ini yang untuk FTP ini, untuk transfer filenya, FileZilla, Mercury saya lupa apa nih ya. Tomcat ini yang nanti untuk webnya dengan basicnya atau orientasinya Java ya, dengan framework-framework Java dan lain-lain. Kalau unduh SAM bisa tahu versi PHP-nya gimana? Oke, di sini tuh kalau di dokumentasinya ada nggak sih? Kita bisa lihat di dokumentasi dari SAM-nya sih kalau pengen tahu PHP-nya, tapi kalau udah keinstall juga nanti akan kelihatan. Contoh ini misalkan saya running dulu ya. Start, start, ya dua aja cukup nih ya. Yang Apache sama SQL, karena keperluannya cuma itu. Oke, udah nanti di browsernya tinggal aksesnya localhost seperti ini. Masuk ke dashboard dari web servernya. Ini untuk pengelolaan basis datanya nih, PHP adminnya. Yang ini eh, dashboard dari si web server kita ya. Nah, kita bisa lihat PHP info nih, salah klik saya. Nah, ini dia ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih di sini dari PHP versionnya sekian. Nah, ini sih sistemnya PC saya ya.
Nah, compilernya pakai ini, arsitekturnya apa, konfigurnya server API-nya, virtual directory-nya, dan lain-lain, PHP API-nya, PHP extension-nya, Zen, framework Zen juga ini ada. Terus masih banyak lagi nih, ya, configuration-nya. Ini semua apa penjelasan sistemnya ada di situ semua ya, di PHP info ini. Dari mulai PHP versionnya, terus configuration-nya, Apache environment-nya. Nih ya, teman-teman bisa lihat banyak banget. Kalau saya jelaskan satu persatu ya nggak cukup lah. Terus kalau misalkan kayak balik lagi ke database-nya sini, di sini juga bisa kelihatan nih ya, web servernya, PHP versionnya berapa, PHP extension-nya, ya. Oke, ada semua di situ ya. Nah, ini kalau installernya nggak banyak kita otak-atik config-nya, kayak misalkan untuk database server, usernya ini masuknya root ya, passwordnya dikosongin. Biasanya kalau untuk yang awal-awal ya kayak gitu aja lah. Usernya nggak usah dirubah-rubah, passwordnya kosongin biar gampang aksesnya, biar nggak lupa juga. Kebanyakan kalau udah di otak-atik malah lupa sendiri. Nah, terus untuk nyeting-nyeting itu juga ada di config ya. Teman-teman mau nyeting apa nih? Kayak misalkan portnya bentrok, port dari si apa modul Apache-nya bentrok atau modul MySQL-nya bentrok karena udah pernah nginstal web server atau DBMS yang lainnya, ya atur aja nanti di config ya. Tutorialnya banyak banget ya. Tutorialnya banyak banget, teman-teman bisa searching banyak sekali. Biasanya nih yang suka bentrok ini nih si ini nih apa kalau teman-teman punya dua atau lebih dari satu DBMS suka bentrok si port dari modul Apache-nya, modul MySQL-nya. Nah, tadi ini adalah web servernya. Terus untuk apanya text editornya, saya biasanya makainya ya si VS Code ya. Nah ini, yang familiar-familiar aja dan yang gampang-gampang dipakai. Nah ini contohnya. Terus extension VS Code-nya apa yang dipakai untuk PHP? Extension ini juga teman-teman tergantung preferensi mau makainya apa. Ya, jangan banyak-banyak install extension terberat VS Code. Nah, kayak di sini contohnya kalau saya ini juga ini bawaan dari VS Code-nya ya. Kayaknya PHP Intelligence-nya ini udah otomatis keinstall. Code Runner ini juga sama. Code Runner ini saya tambahkan waktu itu. Ya, tergantung teman-teman preferensinya mau install apa. Dan untuk yang VS Code ini di YouTube tutorialnya banyak banget nih. Misal kalau ada yang mau nyari extension apa untuk VS Code gitu ya, extension yang lagi hype, lagi booming untuk web developer, itu banyak banget di YouTube atau di internet yang teman-teman bisa preferensikan sesuai kebutuhannya ya, disesuaikan dengan preferensinya masing-masing aja. Nah, terus kalau udah kebuka atau udah punya text editor, ya tinggal develop aja mau bikin apa tuh. Contoh kalau misalkan ini kebetulan saya sudah install yang untuk bikin Java aplikasi ya, aplikasi Java. Contoh saya open foldernya dulu lah. Oh, sorry, kelupaan saya. Nah, kalau untuk PHP nggak begitu ya. Jadi PHP itu teman-teman nanti aksesnya begitu install web servernya, teman-teman ke SAM-nya, terus cari nih folder htdocs-nya. Karena kan sudah pakai web server ya. Jadi kalau misalkan nggak disimpan di sini, di runningnya ya nggak bisa gitu ya. Nanti udah buka SAM-nya nih, misalkan SAM-nya ditaruh di D, buka, terus ke htdocs. Nah, di sini nih ada nih ya, teman-teman nanti di dalam htdocs ini kalau bisa sih buat folder aja ya, buat folder aja. Contohnya saya ada prak ajar nih. Oke, ini kebetulan di kampus lain ya, kampus tetangga. Nah, ini saya bikin lagi folder yang namanya Unsia. Nah, di sini baru saya open pakai VS Code biar langsung ke folder itu ya. Daripada open lagi di sini ya bisa juga, tapi kan ya dua kali kerja nanti. Nah, ini udah oke. Misalkan saya mau bikin satu folder, satu halaman web, boleh index PHP, boleh home PHP, saya mau bikin tes PHP aja lah.
Nah, kalau install apa extension ada yang kayak gini-gini, kalau teman-teman mau config ya config lagi, tapi kalau enggak ya tutup aja lah ya. Ini resikonya kalau install extension, kalau ada yang nggak sesuai config-nya ya begitulah. Nah, ini contohnya saya mau, ini harusnya sih sudah teman-teman coba ya, karena di pertemuan 1 dan 2 itu kan sudah ada contoh simulasinya. Contoh aja ya. Tinggal di save, terus kalau mau runningnya, ya bukanya kayak gini ya. Localhost. Terus lihat dulu nih di htdocs folder apa nih punya kita nih. Contoh di sini saya ada di folder prakarjar filenya. Ya, localhost slash harus identik ya. Nih, harus sama persis case sensitif. Oke, terus tadi saya simpan di sini nih di Unsia. Nah, ini ya. Yang tadi saya buat tuh. Ini di sini. Jadi kalau mau pakai yang lokal seperti itu kitanya. Terus mengenai hari ini, materi hari ini tuh kayaknya juga saya ini nggak terlalu banyak ngejelasin ya. Karena kan model perkuliahan kita dengan kurikulum yang OBE, Output Outcome Based Education, teman-teman itu diwajibkan atau diharuskan memang melaksanakan model metode pembelajarannya self-learning, discovery learning. Jadi sudah diberikan modulnya dan sesi sinkron itu tidak ngebahas modul lagi nih, ngejelasin apa yang ada dalam modul, tapi lebih ke arah diskusi lanjutan mengenai materi yang sudah disampaikan dan sudah dibagikan materinya via modul itu. Gitu. Jadi ini teman-teman bisa pelajari secara mandiri, bisa dicoba ya, bisa dipraktekkan atau disimulasikan secara mandiri. Kayak misalkan contohnya di materi pertemuan ketiga ini untuk tipe data dan cara penulisannya. Kalau misalkan kurang puas nih dari modulnya, teman-teman bisa akses tadi contohnya nih di Wetri School ini ya. Ada nih di sini data types. Nah, nih ya, contoh dari PHP support the following data types dari string, integer, float, floating point number ya atau double gitu ya. Ada dua ya, bisa pakai float, bisa double, tergantung besarannya atau range angkanya seberapa panjang, bukan banyaknya data ya. Kalau yang lebih besar range-nya biasanya pakai double. Ada boolean, ada array, ada object, ada null, ada resource. Nah, ini contoh-contohnya ada dan bisa dicoba juga. Kayak misal ini Vardam ini untuk melihat tipe datanya apa nih dari nilai variabelnya. Kalau untuk deklarasi variabel kan jenisnya apa? Contohnya gini ya, dimulai dengan simbol ini nih, dolar. Ya, simbol dolar di keyboard. Nah, nama variabelnya adalah X. Contohnya seperti itu. Terus 5 ini adalah nilai dari variabel X. Nah, contoh di sini nih ya, ini pengen tahu tipe datanya. Pakai fungsi vardam untuk variabel X. Kalau dicoba nih misal, nah ini contoh nih. Keluar nih tipe datanya adalah integer dengan nilainya 5. Kalau misalkan saya rubah nih ya, jadi ada koma dah, koma 5 itu. Saya running, nanti akan berubah dia jadi tipe data bilangan desimal. Nah, float ya, float. Terus kalau misalkan ini saya rubah, misalkan jadi kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini jadi tipe data yang string. Oh, ya. Kenapa? Karena ini kan indikasinya tipe data string nih. Tapi kalau misalkan yang kutipnya satu, tadi kutipnya dua ya, kutipnya satu nih. Ini jadi char nih. Jadi string satu ya. Kita bukan jadi char, tapi jadi string satu ya. Oke, bacanya seperti itu. Terus kalau misalkan mau coba yang lain, ini ada nih contohnya. Mana ya, mana ya, mana ya. Oh ini nih, teman-teman bisa coba nih. Oh ini banyak contoh-contohnya ya, bisa dicoba. Nah, jadi saran saya, karena ini kan agak padat nih, teman-teman mempelajarinya PHP, terus langsung ke CI. Saya sih rasanya pasti akan kurang kalau ngelihat modul atau akses materinya hanya dari modul yang di-share aja. Pelajari juga nih sumber-sumber kayak misalkan yang di Wetri School atau dimanapun, silahkan aja.
Dan kalau bisa, ya semuanya dicobain nih. Jadi PHP udah dikuasain semua, nanti pas setelah UTS, di setelah UTS pertemuan ke-9, itu kan mulai langsung, nah ini ya, framework CI, jadi PHP-nya sudah lumayan dikuasai lah. Oke, itu penjelasan materinya. Terus nanti untuk jenis tugasnya atau ujiannya ya pasti project ya, by project. Untuk UTS-nya biasanya itu kayak semester lalu ya, untuk mata kuliah pemrograman web 2 ya kayaknya masih sama sih untuk saat ini. Project-nya adalah aplikasi pengelolaan basis data aja, sesuai dengan materinya. Jadi teman-teman bikin sebuah aplikasi web yang mengelola sebuah database, dan aplikasi web itu juga punya UI yang cukup menarik ya, menggunakan styling, pakai Bootstrap ya boleh. Terus nanti untuk project UAS-nya itu ngedevelop aplikasinya, aplikasi webnya dengan framework dengan tema tertentu yang akan ditentukan nanti, akan diinformasikan lah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk masalah presensi kehadiran, nanti ditunggu aja ya. Biasanya dosennya ngerekap di Senin, Selasa, setelah minggu perkuliahannya selesai. Misalkan ini kan minggu ketiga. Nanti di Senin Selasa itu insya Allah saya rekap. Paling telat-telatnya kita kan diberi kesempatan kalau dosen ya, di sebelum ujian-ujian tuh tiap sesinya. Itu paling telat-telatnya. Jadi sebelum UTS udah harus beres semua presensinya. Terus sebelum UAS juga udah harus beres juga presensinya. Ya, ada pertanyaan dari Mas Faisal. Untuk tugas UTS nanti apakah berkelompok atau sendiri? Project UTS ya. Biasanya berkelompok sih ya. UTS dan UAS itu berkelompok. Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman lainnya nih, teman-teman mahasiswa. Berkelompok, kesulitan komunikasi dan lain-lain. Terus kalau misalkan ada anggota kelompoknya yang no respon, nggak ada kontribusi dan segala macam. Jadi gini, untuk mungkin anggapan kita sama seperti saya juga waktu dari mahasiswa dulu. Kuliah itu ya pengen kuliah aja, pengen dapetin ilmunya, pengen dapetin ijazah terakhirnya. Udah kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya menjadi seorang pengajar, terus mengurus administrasi juga, waktu itu kan saya sempat juga jadi kaprodi juga sebelum Pak Sahid gitu. Saya baru tahu ternyata oh banyak ini komponennya. Jadi kalau misalkan salah satunya contohnya gini, untuk memberikan gelar Eskom kepada mahasiswa, kita harus bisa memenuhi semua aspek keilmuan untuk mahasiswa kita sehingga layak mendapatkan gelar Eskom. Nah, keilmuannya itu apa atau kompetensi dirinya apa aja yang harus dimiliki? Sikap, pengetahuan umum, pengetahuan spesifik profil lulusannya, terus sama pengetahuan khususnya di profil lulusan dan peminatannya apa gitu. Nah, kalau misalkan pengetahuan umum ya pengetahuan umum ilmu komputer lah ya. Terus yang misalkan pengetahuan profesional di bidangnya ya itulah misalkan di ilmu komputer, di informatika, ya bidang informatika apa nih pengetahuan khususnya dia, spesifiknya dia untuk itu gitu. Yang berhubungan dengan profil lulusan, apakah software engineer, apakah data scientist atau network specialist gitu ya. Terus itu dikembangkan lagi yang pengetahuan khusus kompetensinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau disikap, nah salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi, terus kemampuan berorganisasi. Ya ini kita sebutnya gampangnya ada dua lah kompetensi yang diharapkan yang didapat sama teman-teman semua. Yang pertama hard skill, yang kedua soft skill. Hard skillnya ya kompetensi sesuai bidang keilmuannya. Soft skillnya ya tadi berkomunikasi, berorganisasi, dan lain-lain gitu ya. Yang kita harapkan semuanya bisa didapatkan oleh teman-teman semua lewat proses perkuliahan ini. Terus kalau misalkan kayak ada hambatan-hambatan segala macam, ya memang itu tantangannya. Dan mungkin juga banyak yang bertanya, ngapain sih berkelompok dan segala macam. Ini kan kita berkuliah juga seperti simulasi real nanti di industri atau real nanti di dunia nyata. Pekerjaan kita sebagian besar ya, bahkan saya udah jarang banget yang nemuin yang kerja benar-benar sendiri gitu ya. Pasti akan selalu berhubungan dengan orang lain.
Contoh aja di perusahaan, kita jadi seorang developer, entah itu developer web atau developer mobile atau apapun gitu ya, pasti akan punya tim, pasti akan punya kelompok. Bahkan juga nanti akan berhubungan dengan klien atau user atau siapapun lah ya. Dan di situ kan kita akan dituntut ya, dituntut kompetensi kita bukan hanya hard skill-nya aja, tapi juga misalkan berkomunikasi atau bekerja sama dengan timnya kayak gitu. Kalaupun nanti ada masalah ya coba diselesaikan secara pribadinya. Dan itu juga salah satu yang memang kita inginkan. Nggak selalu berjalan mulus. Ada masalah, biar nanti tahu cara menyelesaikan masalahnya gimana. Cara bersikapnya seperti apa. Oke, nanti untuk kelompoknya juga dipilih sendiri aja. Fleksibilitasnya seperti itu. Kita nggak tentukan. Silakan teman-teman pilih kelompoknya sendiri. Ini nanti ya sebelum UTS dijelaskannya berapa kelompoknya gitu ya dan tugas UTS seperti apa. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya, Wah, beres ya? nanti ini di upload ulang kan Pak di LMS Ya, Vicon-nya. pasti akan diupload Oh ya. iya. Jadi Oke Pak. ditunggu saja. SLA-nya paling Soalnya lama 7 hari pokoknya. soalnya bentrok ini Pak. Oh ya nggak apa-apa. Jadi seperti yang dijelaskan di LMS, ini aturan seluruh dosen juga sih ya. Nah, jadi kayak misalkan contoh ini ya, bagi yang tidak berkesempatan untuk hadir, bisa menyimak video recording yang akan di-share maksimal H+7 setelah pelaksanaan VCon. Pokoknya selalu di-upload lah. Paling cepat ya tergantung ininya ya. Hari ini nih kalau misalkan nggak ada aktivitas sih, biasanya saya langsung uploadin biar nggak ada PR. Upload-ngupload apa recording sinkron. Kalau cepet nge-generate-nya dan koneksi internetnya buat upload ke YouTube juga lumayan cepet ya. Hari ini juga bisa di-upload lagi. Jadi ditunggu aja untuk recordingnya yang nanti akan saya share di LMS. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Aman ya? Oke, kalau kayak gitu berarti kita akhiri dulu sampai di sini pertemuan sesi sinkron di pertemuan ketiga ini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di minggu depan ada sesi sinkron lagi ya. Jika tidak ada halangan kita akan laksanakan vikon lagi atau sinkron. Jadi sinkron itu minimal untuk setiap kelasnya adalah pelaksanaannya 4 kali. Ada yang 7 kali, bahkan kalau misalkan butuh sampai 14 kali itu ada juga yang sampai 14 kali. Tapi minimal biasanya 4 kali ya di awal-awal, di sebelum UTS, after UTS, sama sebelum UAS itu pasti akan ada Vikon untuk menjelaskan tugas-tugasnya, gimana nanti ujiannya, dan lain-lain ya. Atau bahkan ada yang tugas-tugasnya harus present dengan waktu yang sudah ditentukan atau disepakati tentunya bersama sama mahasiswanya, jadi tidak sepihak gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak gitu biasanya jarang ya. Hanya Vikon ini kan tidak wajib ya, jadi hanya suplemen aja sebagai suplemennya tapi ya kalau misalkan yang mau dapat knowledge lebih mau interaksi langsung sih wajib-wajib juga. Oke, itu aja dari saya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.